Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, dengan Bapak Insinyur Sujadi. Ya, saya sendiri, Bu. Ada apa, Bu? Saya Farida Pak, penjual tanaman hias dan tanaman herbal. Di kios teman saya itu tanamannya hijau-hijau dan subur-subur. Iya. Terus gimana? Apa sih Pak itu biogan? Oh, jadi Ibu nanya tentang biogan. Jadi gini, Bu ya. Biogan itu adalah pupuk organik cair alami yang dibuat dari ramuan ekstrak bahan tanaman atau bahan dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang diformulasikan secara berimbang dalam bentuk cair yang mengandung unsur hara makro dan mikro, Iya Pak. juga mengandung hormon-hormon tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu biogan, Bu ya. Apa saja manfaatnya biogan Pak? Oh, betul. Ini pertanyaannya bagus banget ya, gitu. Jadi manfaat biogan itu banyak, Bu ya. Yang pertama, manfaat biogan itu adalah mencukupi unsur hara makro dan mikro, karena tanaman itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Nih ya, Bu ya, mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga, mempertahankan, meningkatkan ketahanan tanaman agar tidak mudah terkena penyakit. Oh gitu ya Pak. Yang keempat, meningkatkan hasil panen yang melimpah. Dan yang kelima adalah tanaman jadi subur baik, alhamdulillah, dengan menggunakan produk pupuk biogan yang 100% alami. Itu loh, Bu. Untuk apa saja Pak biogan itu selain untuk tanaman? Oh, banyak, Bu. Jadi selain untuk tanaman juga biogas bisa digunakan itu untuk ternak, unggas, ya ke sana, baik untuk ayam, lele, banyak sekali, Bu, tentang biogan. Bagaimana Pak cara menggunakannya? Oh, cara penggunaan biogan. Ya. Cara penggunaannya itu, Bu, bisa disemprotkan, bisa juga disiramkan atau dikocor. Itu cara penggunaannya. Berapa dosisnya Pak? Oh, kalau masalah dosisnya yang jelas tergantung daripada tanaman apa yang mau kita pupuk kan itu. Tapi secara umum itu dosisnya rata-rata 6 cc atau 6 mili per liter air. Itu, Bu ya, dosisnya. Kapan penggunaannya Pak? Kalau masalah penggunanya kapan, itu nah di sini, Bu, keuntungan, bukan keuntungan, maksudnya kelebihan biogan itu bahwa biogan dapat digunakan pada waktu pagi, sore, siang, dan malam hari pun bisa. Jadi tanpa mengenal waktu, sepanjang yang menggunakan itu ya tidak capek kan gitu ya. Jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bebas waktunya. Bagaimana aplikasi pada tanaman padi Pak? Oh, ini nih bagus banget nih pertanyaannya. Bagaimana aplikasi pada tanaman padi ya? Jadi kalau biogan diaplikasikan pada tanaman padi itu ada 4 kali, Bu. Yang pertama ini pada saat di pesemaian atau depewinian. Itu 1 minggu sebelum dicabut atau 1 minggu sebelum ditanam padinya, itu disemprot dulu dengan biogan, ceret, kan gitu ya, pesemaiannya tuh. Kemudian baru dicabut dan ditanam. Itu 1 minggu sebelum ditanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu setelah ditanam itu selang 2 minggu. Lebih tepatnya 15 hari lah kan itu ya. Atau bahasa ini yang gampangnya 2 minggu. 2 minggu setelah tanam disemprot, pakai biogan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pada saat primordia. Primordia itu pada saat tanaman padi sedang menghadapi bunting. Nah, semprot lagi. Yang terakhir pada saat masak susu atau matang susu. Kalau bahasa Cirebonnya sih padi sedang kemendel, ngerunjuk gitu tuh, diluk ya gitu. Atau kalau bahasa Sundanya bener hijau, atau bahasa kitanya masak susu atau kemendel. Padi merunduk, sedang berisi, itu namanya masak susu, disemprot. Serat, gitu deh. Jadi 3 kali setelah ditanam,
1 kali sebelum ditanam di semaian. Jadi ada 4 kali. Rata-rata dosisnya untuk per bau, biasanya kalau di petani di pedesaan itu bahasanya bukan hektar tapi bau. Itu menggunakan sebanyak 3-4 liter biogan. Kemudian nanti cara penggunaannya itu di samping 6 cc per liter air dicampur dengan 6 cc per liter biogan ya Bu ya, dicampur dengan air, diaduk di ember, campur dengan air, masukkan tangki kemudian disemprotkan. Nah, ini penggunaan-penggunaan pada tanaman padi pada fase-fase tertentu itu tentunya ada tujuannya. Kenapa sih disemprotnya itu 1 minggu sebelum ditanam di persemaian? Karena 1 minggu sebelum ditanam, pawinian itu nanti begitu dicabut kemudian ditanam pada lahan, si bini tersebut atau tanaman tersebut tidak mengalami proses adaptasi atau layu dulu, langsung seger. Kenapa sih langsung seger? Ya karena masih mengandung pupuk. Sebab biogan hari ini atau sekarang diaplikasikan, tenggang waktunya sampai setengah bulan Bu. Mempanen, kalau bahasa Jawa nih ya, bahasa Cirebon, mempanening pupuk sampai 2 minggu. Makanya sebelum ditanam 1 minggu dicabut, begitu ditanam masih membawa pupuk. Makanya tidak melalui layu dulu, langsung segar. Itu tujuan pertama. Kemudian penyemprotan yang kedua pada umur 2 minggu atau 15 hari. Itu pada saat fase umur 2 minggu atau 15 hari itu, tanaman padi sedang mempersiapkan diri membuat anakan. Setelah disemprotkan dengan biogan, insya Allah nanti anakannya itu akan menambah. Berarti meningkatkan produksi ya Pak? Oh ya, itu nanti urutan belakangnya nanti terakhirnya akan meningkatkan produksi. Tapi ini reng-rengannya, bagaimana sih biogan bisa meningkatkan produksi? Nah, sejarahnya itu rumusnya seperti ini. Penyemprotan pertama, kedua pada saat umur 15 hari disemprot, atau kalau lupa harinya, biasanya petani pada mupuk pertama itu 10 hari, 12 hari mupuk. Pakai urea tuh Bu, NPK tuh. Nah, setelah mupuk selang 1 atau 2 hari semprot biogan pada umur 2 minggu itu. Yang tujuannya supaya anakannya banyak atau nambah. Kemudian yang kedua disemprot lagi dengan biogan pada usia 30 hari setelah tanam atau 4 minggu setelah tanam. Pada saat itu tanaman padi sedang mempersiapkan diri untuk bunting. Ya kalau orang mau bunting, biasanya apalagi sudah bunting, itu butuh support, Bu, butuh konsumsi yang lebih, energi yang kuat. Makanya disemprot dengan biogan ceret. Insya Allah nanti anakannya itu, malenya itu keluar padinya akan serempak. Kan gitu Bu. Nah gitu. Yang ketiga terakhir, penyemprotan biogan itu pada fase yang terakhir masak susu, padi sudah keluar merunduk, semprot jeret. Pertanyaannya, kenapa sih padi sudah merunduk juga masih disemprot? Oh iya Pak. Ya, itu supaya isinya itu biasanya kalau padi di pundaknya kurang penuh, di ujungnya tuh Bu. Tapi dengan melalui semprot dengan biogan, gabahnya, bulirnya tuh jadi penuh. Kalau bulirnya penuh, otomatis isinya penuh, rendemennya akan naik. Jadi rumus peningkatan produksi rata-rata per hektar kurang lebih 1 ton per hektar itu adalah yang pertama, semprotan 2 minggu setelah tanam, anakannya nambah. Yang biasanya contoh 1 rumpun itu 20 anakan, nambah 20% aja, kurang lebih jadi 25. Berarti nambah 5 anakannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anakannya menambah menjadi anakan yang produktif. Artinya padi keluar itu menjadi malek KB ya. Padinya keluar tuh jadi anakan produktif, berfungsi seluruhnya. Kan konon. Jadi anakannya nambah menjadi anakan yang produktif. Kemudian yang terakhir matak susu yang nggak banyak kurang penuh isinya disemprot dengan biogan menjadi penuh, berarti otomatis dengan sendirinya nggak banyak, timbangannya berat, bobotnya berat. Jadi anakannya nambah menjadi anakan yang produktif, jadi pari KB jarang cerwana, terus parinya bobotnya nambah, anakannya nambah menjadi anakan yang produktif, bobot padinya nambah dengan sendirinya. Apalagi nanamnya pakai jarwo, sistem jajar legowo 4 misalnya. Legowo 4 itu akan menambah rumpun dari jumlah normal menjadi penambahnya kurang lebih 25%. Contoh 1 hektar jumlah rumpunnya 20.000. Kalau dengan legowo ditambah 25%, kurang lebih 5.000 menjadi 25.000 rumpun. Rumpunnya nambah, anakannya nambah, menjadi anakan yang produktif, biji gabahnya bernas, bersih, timbangannya bobotnya nambah, rumpunnya seperti itu. Akhirnya bisa total mendapatkan
hasil panen yang melimpah. Itu rumus untuk bagaimana produksinya meningkat di dalam tanaman padi. Bagaimana aplikasi pada tanaman buah-buahan, Pak, dan sayur-sayuran, tanaman herbal? Waduh, pertanyaan yang bagus sekali. Satu kali pertanyaan dirampak semua ya. Itu jadi tadi kalau tidak salah dengar Ibu, bagaimana cara aplikasi terhadap tanaman buah-buahan, sayuran, herbal, dan tanaman hias. Ya, Itu. betul. Jadi aplikasinya itu adalah kalau waktunya bebas Bu ya, untuk disemprotkan atau dikocorkan, itu silakan pagi, siang, sore ataupun malam juga nggak masalah. Nah, ini khusus untuk kalau tadi si tanaman padi ya, Betul. itu penjelasan tanaman padi, sekarang buah-buahan itu. Jadi aplikasinya itu untuk tanaman buah-buahan ada beberapa hal yang penting. Itu karena tanaman buah-buahan walaupun pada umumnya itu sama dengan tanaman padi, akan tetapi ada spesifiknya. Ya. Itu artinya begini Bu. Jadi ada yang diaplikasikan itu caranya disemprotkan atau dikocorkan, termasuk juga dosisnya ya Bu. Kalau mau gampang dosis, makanya aplikasi dan dosis. Nah, itu alat untuk mengaplikasikan biogan terhadap tanaman buah-buahan. Pertama, Inspire. Itu biasanya rata-rata Inspire itu yang kapasitas 17 liter. Akan tetapi kalau misalnya tanaman hias biasanya tanaman di lingkungan halaman-halaman rumah kan Bu. Nah ini bisa pakai ini pompa kecil ya. Ini tapi setelah diisi dengan dicampur air, biogan campur air ke sini. Kalau yang ukurannya 1 liter itu cukup 1 tutup. Ini. Fotonya, Pak. Ya ini nih, ini kan. Nih, ini khusus untuk buah-buahan. Nih, jadi 1 tutup botol masukkan sini. Ibu perlu tahu bahwa yang namanya biogan ini pupuk organik alami. Jadi yang namanya pupuk organik alami itu adanya organik ya Bu, organik itu. Bahasa organik itu beda dengan kimia. Kalau organik itu semakin lama semakin baik. Gitu Bu ya. Tidak ada masa kedaluarsa dan tidak ada masa overdosis. Kan gitu. Nah, jadi walaupun aturannya itu misalnya 1 liter ini air dengan 1 tutup biogan, kalau misalnya kebablasan sampai 2-3 tutup tidak masalah. Artinya lebih banyak akan lebih baik. Karena organik. Semakin lama akan semakin baik. Kenapa organik semakin lama semakin baik? Karena fermentasi di dalam di sini tadi awal saya ceritakan dibuat dari ekstrak bahan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu Bu ya. Jadi nanti setelah ini sudah diisi biogan, kemudian nanti ini disemprotkan. Tuh, Bu ya. Semprotkan. Tuh. Semprotkan yaitu kepada daun, batang, dan ke bawah. Kalau ke bawah nggak nyampe, sudah dari daun dan batang. Karena tanaman itu mulutnya ada di daun. Jadi semprotkan pada daun. Waktunya, aplikasinya, yaitu mau pagi, siang maupun sore, malam. Terus tadi kepada buah-buahan. Buah-buahan apa saja yang dapat dipergunakan untuk biogan buat apa saja, gitu ya? Iya. Buat buah-buahan apa saja, semua jenis buah-buahan bisa memakai biogan. Yang insya Allah dengan memakai biogan akan menghasilkan buah dan sayuran yang sehat karena menggunakan pupuk alami. Ya. Iya, jadi kembali lagi menjawab pertanyaan Ibu bagaimana biogan untuk ternak. Apa itu untuk lele atau juga termasuknya ternak ayam unggas, ayam potong, termasuk kambing atau domba, termasuk juga sapi. Itu semuanya sudah dipersiapkan oleh pihak kami yang namanya biogan spesifik, yaitu probiotik biogan. Walaupun itu biogan, tapi spesifik untuk ternak unggas. Itu alhamdulillah yang sudah pada menggunakan biogan untuk ternak itik, bebek atau itik ya, atau unggas yang lain,
juga termasuk buat lele yang di biopok tuh, itu yang di kolam plastik, apalagi di kolam-kolam ya sekarang lagi rame nih kolam plastik atau terpal biopok tuh. Nah itu alhamdulillah gencar banget nih konsumen membeli, karena yang jelas biogan digunakan untuk lele itu adalah yang pertama manfaatnya bisa mengurangi angka kematian. Angka kematian daripada, kan biasanya ikan kalau masih baru ditanam di kolam, itu taruh nanam satu kolam, contoh ini mas 1.000 ikan, dalam tempo hari-hari ke hari kurang lebih 1-2 minggu tuh ada aja yang mati, kan gitu Bu. Tapi dengan menggunakan produk biogan, probiotik biogan, alhamdulillah minimalnya itu bisa mengurangi angka kematian. Yang biasanya satu hari mati, umpamanya nanam 1.000, sehari mati 20. Insya Allah berkurang dari 20, 10 paling. Hari berikutnya tinggal 5, yang mati hari berikutnya tinggal 1, dan seterusnya, akhirnya bisa mengurangi kematian. Itu yang pertama, kalau di lele umpamanya ya. Kemudian, di samping mengurangi kematian, juga itu air, Bu. Air di kolam biopok itu biasanya kalau yang teman-teman kita juga nanam lele itu di kolam biopok, itu penggantian airnya rata-ratanya biasanya hampir 1 bulan sekali diganti. Kadang-kadang 2 minggu sekali diganti. Karena apa? Karena bau. Tapi dengan menggunakan biogan ini, yang dicampur dalam penggunanya itu dengan pakan lelenya itu dicampur, sama. Misalnya di ayam peternak, ayam pedaging, ayam petelur, juga penggunanya sama. Dicampur dengan pakannya. Gimana cara pencampurnya dan berapa dosisnya nanti saya jelaskan. Ini dulu, airnya nggak bau. Setelah digunakan biogan ini gampang kok. Kolam, kemudian ini dibuka, ambil ukuran kolamnya kalau besar ya 2 atau 3 tutup, cur ke kolamnya. Udah dengan sendirinya kan larut di kolam si air biogan tuh. Alhamdulillah dari mulai tanam ikan sampai panen tidak perlu mengganti air. Karena apa? Karena tidak bau airnya. Itu keuntungan lain. Kedua, dengan sendirinya, karena fisiknya kuat, karena persediaan makannya itu banyak dalam kolam itu sendiri, alhamdulillah lele itu akhirnya cepat besar. Dan timbangannya pun dalam per kilo itu nggak nyampe 9, kadang-kadang cuma 7 juga sudah hampir 1 kilo, Bu ya. Artinya bisa meningkatkan produksi, kata lain. Itu ya biogan terhadap lele. Terhadap yang lain juga ternak seperti bebek, kemudian ayam petelur dan sebagainya sama ya. Misalnya ke bebek, ya larutkan aja air minumnya itu. Larutkan, kan kalau bebek ada air minum, kasih biogan. Yang jelas Omat saya kasih tahu lagi bahwa biogan ini organik, semakin banyak digunakan semakin baik. Tidak ada pengaruh negatif, akan tetapi menjadi pengaruh yang positif. Yang biasanya bebek, contohnya tuh yang di daerah Timur pada banyak menggunakan untuk bebek yang tadinya bertelur hanya 70%, dengan menggunakan biogan akhirnya bertelur bisa meningkat menjadi 80-85% bertelurnya. Itu Bu ya penjelasan tentang itu, termasuk juga buat kambing atau domba, sapi dan sejenisnya. Selain pupuk biogan, apa ada yang lain Pak? Oh ada. Jadi kalau biogan itu kan pupuk. Nah kemudian petani itu banyak meminta pada pihak kami itu. Tanamannya sudah subur dipupuk dengan biogan, tapi tanaman juga sering juga dihinggapi hama dan penyakit. Oleh karena itu petani juga mengusulkan awal-awalnya pada kami bahwa Pak, jadi tanaman saya sudah subur memakai biogan, sudah bagus, cuman ada penyakitnya, ada hamanya. Bagaimana tuh kalau dibikinkan? Masalahnya kita pengen obat hamanya, kalau petani bahasanya obat ya, kalau obat hamanya tuh yang organik, kira-kira sama dengan biogan, jadi nanti sesama organik. Dari tuntutan atau permintaan petani tersebut, akhirnya kami juga menciptakan atau membuat insektisida nih, Libas. Sekarang saya kasih nama Libas. Libas itu adalah perpanjangan dari lihat dulu baru dibasmi. Ya, lihat dulu baru dibasmi. Kenapa lihat dulu baru dibasmi? Kalau dulu petani itu kadang-kala masih penyemprot hama tuh sistemnya pakai kalender. Artinya tuh dijadwal. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kan itu. Kalau sekarang
kenapa saya memberi nama libas, lihat dulu baru dibasmi, supaya irit, itu tidak membuang biaya banyak, dilihat saja dulu tanamannya, ada nggak hamanya. Kalau ada titik-titik, ada tanda-tanda hamanya, baru dibasmi, alias baru diobatin, disemprot. Nah gitu, makanya diberi namanya libas. Bagaimana ukuran dan sebagainya, begitu kan Bu ya? Iya. Ini libas juga karena organik. Jadi pandomannya, patokannya petani yang namanya organik itu semakin banyak juga tidak masalah, tidak akan menimbulkan efek negatif, tapi juga efek positif. Hanya saja yang terkandung di dalam libas ini yang namanya insektisida organik itu kerjanya tidak sama dengan insektisida yang kimia. Kalau kimia disemprotkan, ces, bleg, peribahasanya langsung mati. Tapi kalau organik ini kerjanya lambat tapi pasti. Artinya walaupun lambat tapi pasti mati. Kan gitu. Nah, bedanya cuma itu doang. Tapi keuntungan dari organik aman terhadap manusia, aman terhadap lingkungan, aman terhadap hewan. Ini kan gitu. Buktinya disemprotkan ke sayuran, jadi sayurannya sehat, menjadi sayuran yang sehat. Disemprotkan ke tanaman buah-buahan, buah mangga, buah belimbing, buah jambu, buah jeruk dan sebagainya, itu buahnya menjadi sehat, segar. Itu karena menggunakan pupuknya organik. Nah ini termasuk juga insektisida organik. Jadi walaupun lambat tapi pasti. Bahasa yang kawan-kawan erean cek Sunda itu atau gujonan itu rumusnya sersan, serius tapi santai. Gitu. Jadi walaupun pelan tapi pasti, serius tapi santai. Ini organik. Semakin banyak digunakan semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Nah itu. Nah, masih ada Bu yang dipertanyakan? Di mana saya bisa membelinya, Pak? Oh, kalau masalah membeli itu ya bisa yang sudah ada maksudnya bisa membeli pada rekanan yang sudah saya tunjuk, karena ada beberapa rekanan saya yang saya tunjuk, bisa gitu. Kemudian bisa langsung membeli di sini di pabriknya, atau langsung juga ke saya pribadi. Itu sebagai formulatornya juga bisa. Terus apa lagi Bu? Terima kasih Pak. Harganya Pak? Harganya berapa Pak? Oh, kalau masalah harga itu relatif Bu ya. Artinya begini, ada harga tuh ada ketentuan sendiri. Artinya nih itu ya Bu, ini 1 liter. 1 liter ini kemasan 1 liter kalau di tanaman untuk 10 tangki expired semprotnya. Nah, karena 1 liter. Karena kenapa 10 tangki? Karena 1 tangki segini. Ini isinya 100 ml atau 1 cc. Jadi dalam 1 liter ini adalah 10 ini. 1 botol ini untuk 1 tangki, jadi berarti 1 liter ini untuk 10 tangki hand sprayer yang isi 17 liter. Kalau masalah membelinya, harga 1 liter ini berapa harganya? Harganya berapa? Itu harga itu ada ketentuan sendiri. Kalau HPP itu harga patokan pabrik, dengan HET harga eceran tertinggi itu beda. Kalau HET harga eceran tertinggi sudah melalui tahap demi tahap, ya gitu. Sudah ada perjalanannya lah ke sana. Tapi kalau ada pabrik, itu ketentuan pabrik di sini saat ini menjual Rp60.000 per liter. Nih, jadi segini Rp60.000 nih. Kalau di pabrik. Kalau di harga eceran tertinggi, harga sampai di konsumen atau di petani itu akan beda. Biasanya harga sampai konsumen atau ke petani pengguna itu rata-rata dijual Rp85.000 per liter air. Jadi karena kemasannya itu macam-macam, ada yang 1 liter, ada juga yang setengah liter, kan gitu ya Bu. Ada juga yang 100 cc, kan itu. Jadi tergantung daripada kemasannya itu sendiri, kan gitu ya. Tapi kalau bahasa rata-rata 1 liter itu harganya seperti itu. Di pabrik Rp60.000, kemudian kalau di lapangan harga eceran tertinggi Rp85.000. Gitu Bu ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak yang begitu lengkap dan mendetail. Oke Bu, jadi sekali lagi terima kasih Bu atas kunjungannya ke sini, silaturahminya, menanyakan tentang biogan.
Jadi sudah saya jelaskan biogan itu seperti tadi Bu ya. Jadi ada spesifik-spesifiknya, ada biogan umum. Artinya biogan umum itu untuk apa saja bisa. Baik untuk tanaman, untuk palawija, padi dan sebagainya, buah-buahan, ternak dan sebagainya. Itu biogan umum. Tapi di balik itu juga ada kan spesifik kan gitu ya. Spesifik untuk ternak, namanya probiotik kan katanya untuk ternak. Aplikasinya dipakan, dicampurkan dan sebagainya. Ada juga namanya booster nih. Ini booster nih. Ini booster. Ini booster khusus untuk buah-buahan agar buahnya yang tanaman lambat berbuah, pakai booster. Nah, insya Allah akan cepat berbuah, akan berbuah. Sesudahnya berbuah, insya Allah buahnya itu akan baik, bisa besar, akhirnya bisa kualitasnya pun juga baik, meningkatkan produksi. Khusus untuk buah-buahan ini booster namanya Bu ya. Ini bisa khusus buah-buahan, juga bisa digunakan untuk tanaman sayur-sayuran, bunga-bungahan, termasuk juga tanaman keras. Tanaman keras itu terdiri dari sengon, umpamanya kelapa sawit, kemudian karet, akasia formis, itu tanaman-tanaman keras. Jabon, jati kebon tuh Bu. Iya. Itu bisa juga menggunakan biogan, kelapa sawit ya. Nah, ini lagi gencar-gencarnya kelapa sawit dan sengon. Kami juga barusan menerima pesanan untuk kelapa sawit di Kalimantan. Kan gitu. Kami juga baru menerima pesanan buat sengon di Jatim, di Jateng. Tuh ya, alhamdulillah. Ya akhirnya kan tanaman sengonnya cepat besar, cepat panen, kelapa sawit pun menambah produksi dan seterusnya. Yang perlu diingat bahwa yang namanya biogan itu adalah pupuk organik, digunakan semakin banyak, volumenya tidak masalah, semakin baik. Nah, kan gitu Bu ya. Tadi Bahaya ya, Pak. oh tidak, ini biogan adalah pupuk organik alami yang ramah lingkungan. Jadi sahabat petani ramah lingkungan. Gitu loh Bu ya penjelasannya. Terima kasih atas kunjungan Ibu ke sini. Mudah-mudahan setelah dari sini Ibu mencobanya, menerapkan ke kios Ibu di sana, kios herbal Ibu, dan setelah Ibu menerapkan di sana, mencoba, kemudian hasilnya dinyatakan sesuai dengan keinginan Ibu bagus, tolong diketok tularkan. Kasihan pada teman-teman lain Bu ya. Itu supaya teman-teman kita juga, baik yang teman menanam padi, palawija, buah-buahan, supaya bisa produksinya meningkat. Kalau produksinya meningkat, insya Allah ya swasembada keluarganya tuh Bu ya. Nah itu sekian saja Bu dari saya. Barangkali ada kata lain yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan untuk semua sahabat petani di mana saja berada, kalau memang mau mencoba membutuhkan biogan, karena ini sejarahnya sudah lama banget Bu. Itu dari 284 sampai 2000 itu baru edar kan itu sampai sekarang gitu ya. Nah Ibu aja nih agak ketinggalan sedikit nih baru ke sini. Kalau yang lain udah pada gunakan. Itu. Terima kasih Ibu atas kunjungannya, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata salah keseluruhannya.